cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom ibu-ibu, apa kabarnya? Bagaimana dengan Kota Kudus? Kota Kudus adalah kota Yesus hadir. Tetap semangat, pasti mendapatkan berkat. Ketemu lagi dalam acara Renungan Firman Tuhan dalam Wanita Pilihan Allah ini. Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat, semuanya siap untuk menerima firman Tuhan. Kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pertemuan petang hari ini. Engkau memberkati seluruh wanita pilihan Allah yang tergabung di dalam JKI Elim Kudus. Kami percaya kami semua Tuhan mendapatkan kasih anugerah-Mu. Setiap hari demi hari kami terima kebaikan-Mu, kami merasakan kasih-Mu. Dan pada petang hari ini berikan kepada kami hikmat, wahyu dan pengertian, supaya apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibu-ibu, hari-hari ini kita bersyukur ya, karena kita mendengar kabar yang baik dari beberapa kota di Indonesia, bahwa perubahan demi perubahan sudah terjadi dan pemulihan demi pemulihan sudah terjadi. Itu yang kita harapkan, karena selama ini kita merasakan kurang bebas, kurang merdeka di dalam berusaha, di dalam berbisnis, di dalam jualan dan sebagainya. Namun hari-hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan membukakan jalan bagi kita. Tulah-tulah itu undur daripada kita semua. Amin ibu-ibu. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita semua berkat-berkat pemulihan tubuh jiwa roh yang sehat, bisnis kita mulai maju. Saya bersyukur itu pertanda bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai membaik. Kita patut bersyukur dan terus berdoa, doakan kota kita dan doakan Indonesia. Nah, memang bahagia ya kalau kita hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebebasan.
Kita bahagia, kita tenang karena kita sudah pengalaman kemarin-kemarin itu hidup serasa tidak bebas. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Namun saya percaya ibu-ibu tetap pegang firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Mari kita baca itu dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sesungguhnya sebetulnya kita sudah dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Dia sudah mengalahkan dunia ini sehingga kita benar-benar merdeka. Merdeka dari rasa cemas, merdeka dari rasa takut, merdeka dari segala belenggu. Kita sudah dimerdekakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nah, kita menyadarinya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kemerdekaan diberikannya kepada kita sehingga kita benar-benar merdeka, benar-benar merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Belum sebelumnya memang kita tidak mengerti arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Setelah kita tahu firman Tuhan bahwa kemerdekaan itu sudah benar-benar diberikan kepada kita. Hari-hari ini kita juga merasakan kemerdekaan yang dari Tuhan. Karena semakin dekat dengan Tuhan, kita merasakan kemerdekaan itu semakin terasa. Oleh karena apa? Kita belajar terus tentang firman Tuhan. Belajar terus bagaimana dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, rasanya itu merdeka. Tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir. Ya, kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Janji Tuhan, hidup oleh roh ini akan diberikan kemerdekaan pada Tuhan, bebas dari penghukuman. Ya, kemerdekaan yang benar-benar merdeka tadi, yaitu kemerdekaan dalam Kristus, dan kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat ini sungguh luar biasa. Kalau kita gemar membaca firman Tuhan, sehari ibu-ibu dapat membaca berapa pasal, berapa ayat, biarlah itu dapat kita renungkan bersama-sama. Sungguh luar biasa kemerdekaan yang dari Tuhan diberikan kepada kita. Kita tidak perlu khawatir sebab yang namanya hukum dosa dan hukum maut sudah ditanggung di atas kayu salib, dan Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita. Suatu kemerdekaan yang dunia tidak dapat berikan, yang siapapun tidak dapat berikan. Tuhan memberikan kemerdekaan di tubuh, jiwa, roh kita ada kemerdekaan. Pikiran yang merdeka dan juga hati yang merdeka. Tidak ada cemas, tidak ada takut, tidak ada kegentaran, tidak ada yang namanya ketakutan. Namun kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan dengan kasih setianya, dengan rahmat-Nya yang setiap hari selalu baru. Firman Tuhan katakan, kita terima setiap hari. Sesungguhnya kebaikan Tuhan itu sudah diberikan. Bahkan kalau ada masalah peristiwa, kita selalu ingat kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Dimanapun ada, apa saja yang dikerjakan, pasti Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, asal kita terus berharap kepadanya. Di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-9, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Tuhan mengirimkan kebebasan kepada kita, tidak hanya yang sudah lewat, tetapi sampai hari ini Tuhan mengirimkan kebebasan kepada umatnya. Kebebasan di dalam bergerak, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berusaha, kebebasan di dalam bisnis, kebebasan di dalam apapun. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Mari kita pergunakan, karena jaminannya sudah ada bahwa Tuhan menyertai kita. Kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita itu sampai berlaku sampai hari ini dan selama-lamanya. Kita sudah dimerdekakan, pergunakanlah kemerdekaan itu dengan luar biasa, dengan sekuat tenaga. Mari kita melakukannya dengan luar biasa. Saya tidak begitu banyak
cerita tentang kemerdekaan, karena ibu-ibu tahu bagaimana Indonesia merdeka dan oleh karena apa Indonesia ini menjadi merdeka. Ibu-ibu semuanya pasti sudah tahu. Tapi yang saya pegang adalah janji Tuhan bahwa bagaimana Indonesia ini merdeka semua karena anugerah Tuhan, dan saat ini juga Tuhan tetap akan memberikan kebebasan kepada umatnya di Indonesia ini. Kita percaya dalam hari-hari ini tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut, karena itu juga akan membuat kebebasan kita semakin berkurang dan kita merasa kembali dalam cengkeraman kekhawatiran. Kita semua punya masalah, kita semua punya problema. Namun biarlah kita membebaskan pikiran kita, membebaskan hati kita, membebaskan karya kita, membebaskan kreativitas kita untuk segala sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus bebas, roh kita bebas, bebas menyembah, bebas melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai kita terbelenggu dan merasakan tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, karena itu semua sudah Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu. Semangat kita bangkit lagi, kita jadi terang, dan Tuhan pasti menyertai kita. Ibu-ibu, saya yakin dan percaya semua yang permasalahan ibu-ibu bawa taruh di kaki Tuhan. Karena itu kita tahu bahwa kita mempunyai tugas untuk kota kita, untuk Indonesia. Untuk itu kita harus semangat sebagai orang-orang percaya. Jangan letih, jangan lesu, tetap semangat. Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Saya percaya semua ibu-ibu pasti hari-hari ini sungguh sangat bergairah, karena kita sudah mulai menikmati sedikit kebebasan di dalam kita berkarya, di dalam kita melakukan kegiatan. Saya juga berdoa untuk ibu-ibu semua supaya semua yang ibu-ibu usahakan dibuat berhasil dan mendatangkan keberuntungan. Saya yakin dan percaya ibu-ibu sekeluarga diberkati Tuhan, tidak letih berkarya, tidak letih memberitakan kabar baik, sebab Tuhan memberikan kita sehat, Tuhan memberikan kita juga perbekalan. Mari kita baca di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Kemuliaan Sion yang akan datang. Tuhan berfirman, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, ini ibu-ibu puncaknya. Kita harus bangkit menjadi terang, karena sesungguhnya terang kita itu sudah datang. Kemanapun kita pergi, kita membawa terang, membawa damai, dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Karena dunia ini tidak selalu seperti sekarang ini, tidak selalu tenang, tidak selalu damai. Untuk itu kita diutus Tuhan untuk membawa terang, dan kemuliaannya sudah terbit atas kita. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, atas kita semua. Jangan lupakan itu, kita adalah terang, dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Mari kita terima kemuliaan yang dari Tuhan, karena itu nyata atas kita. Dimanapun kita berada, kita adalah terang, dan jangan ikut-ikut di dalam kegelapan. Gelap itu tidak enak, gelap itu jauh dari terang, dan gelap itu tidak kelihatan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi mari kita terus bangkit dan menjadi terang. Bagi yang terangnya sudah mulai redup dan pergumulannya belum dijawab Tuhan, jangan pernah meninggalkan terang, karena dalam waktu Tuhan kita semua pasti menerima yang terbaik di luar, bahkan lebih dari ekspektasi kita. Saya bersyukur Tuhan memberikan kepada kita semua ayat yang luar biasa. Bangkit menjadi terang. Mari kita bangkit, dan terang kita harus terus ada supaya kita dapat menerangi, terutama hari-hari ini ketika kegelapan menutupi bumi, ketika kegelapan ada di
muka bumi ini. Maka terang anak-anak Tuhan itu dicari kalau kegelapan menutupi bumi dan kita masih dalam masalah. Jangan khawatir, masalah itu sampai kapan tetap ada, entah kecil entah besar. Namun kita harus tetap punya komitmen bahwa kita adalah terangnya Tuhan. Terang yang terus harus bersinar di tengah-tengah kegelapan. Tuhan pasti menyertai kita, sebab kita sudah diberikan kemuliaan. Saya akan tutup dengan kesaksian ibu-ibu. Baru-baru ini saya di Kota Batu sedang mengunjungi teman saya SMP yang meninggalkan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Menurut dia sangatlah terpuruk sekali, baik secara ekonomi maupun rumah tangga. Kalau kedua pilar ini sudah terpuruk, ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana kondisi dan keadaan teman saya ini. Karena teman saya ini sudah berpuluh tahun meninggalkan Tuhan, saya tergerak untuk datang ke rumahnya sambil melihat keadaannya. Mungkin sekedar saya nyambangi ataupun membuat kesegaran di dalam menghibur dia. Nah, tidak banyak yang bisa saya lakukan karena lebih banyak yang ngomong dia daripada saya. Namun saya berdoa kepada Tuhan dan saya yakin anak ini harus kembali kepada Tuhan, tidak ada cara yang lain. Malamnya saya berdoa, besok paginya saya datang ke rumahnya. Saya naik sepeda motor karena rumahnya ada di gang dan saya tahu kondisinya memang baru pindah karena suatu masalah dengan suaminya. Dia pindah dan dia melipir menjauh dari suaminya. Saya bilang ke dia tentang ayat ini. Dia harus balik kepada Bapa seperti anak yang terhilang. Dan juga saya kembalikan posisi dia adalah terang. Saya bilang kalau terang itu tidak ada, maka orang akan menduga-duga, meraba-raba. Tapi kalau ada terang, kita akan tahu di situ ada berkat, di situ ada anugerah, di situ juga ada terobosan. Kita pasti akan tahu kemana Tuhan membawa kita. Sampai di sana saya ngobrol banyak tentang bagaimana anak yang terhilang, bagaimana dia harus kembali kepada Bapa. Tidak peduli seberapa buruknya kelakuan anak bungsu ini, satu-satunya jalan adalah kembali kepada Bapa, diberikan jubah yang baru, diberikan cincin, dan diakui lagi sebagai anak. Tidak ada cara lain untuk merubah nasib, merubah kondisi keadaan kalau bukan kembali kepada Bapa. Di sini saya merasakan bahwa kita harus peduli kepada saudara-saudara kita yang mengalami hal seperti itu. Sebab kita ini harus bangkit dan menjadi terang. Menjadi terang untuk siapa? Untuk siapa saja di sekitar kita. Tidak perlu kita pandai, tidak perlu kita cakap dalam berbicara, tidak perlu kita mengandalkan pendidikan ataupun kekuatan kita. Namun kalau ada firman ini di dalam hati kita, kita adalah terang dan kita harus bangkit. Kemuliaan Tuhan turun atas kita. Maka kita maju memenangkan jiwa sekalipun itu satu orang. Bukankah 99 ekor akan ditinggalkan untuk mencari satu yang hilang? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau ada saudara kita yang terhilang, jangan dibiarkan, jangan terlalu lama, jangan sampai bertahun-tahun. Mari kita bawa lagi pada Bapa supaya terang itu juga diberikan kepadanya dan diberikan cincin dan juga diberikan jubah yang baru, jubah kemuliaan untuk anak-anaknya dipulihkan. Saya rasa kita semua harus jadi terang yang akan terus menerangi sekitar kita. Jangan goyah, jangan tinggalkan terang, jangan kepahitan, jangan karena satu hal kita meninggalkan terang. Terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya bersyukur pada petang hari ini bisa menyampaikan ini semua kepada ibu-ibu, dan secara singkat saya percaya ibu-ibu juga menikmati akan renungan firman pada petang hari ini.
Saya terus berdoa kepada ibu-ibu biar terang ibu-ibu semakin bercahaya. Terang itu semakin dinyatakan di dalam kegelapan. Saya percaya ibu-ibu juga berdoa bagi saya, berdoa bagi gereja, keluarga besar GKI Elim, berdoa bagi WPA supaya kita semua tetap bersemangat, tetap memancarkan sinar yang terang apapun kondisi kita, pergumulan kita seberat apapun, tetapi terang itu sudah diberikan kepada kita. Jangan melupakan terang itu, karena itu sudah diberikannya kepada kita. Nah, pada petang hari ini saya bersyukur ibu-ibu, dan kita akhiri renungan firman Tuhan pada petang hari ini. Karena Tuhan mengasihi memberkati kita, maka kita mari bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah renungan yang sederhana dan terbatas ini Tuhan dapat dinikmati, menjadi berkat dan semangat bagi ibu-ibu WPA semuanya. Kami percaya Tuhan bahwa kami ini sudah diberikan terang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami, biar kami menyadarinya. Karena kita sesungguhnya, kami ini Tuhan diberikan kepada Tuhan kemuliaan, menjadi nyata kemuliaan itu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur petang hari ini Tuhan berkat melimpah atas kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga hati, terus bersyukur kepada Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, dan terus kita ada dalam kasih-Nya, terus ada dalam kebaikan Tuhan. Setiap hari doakan para pemimpin, doakan bangsa kita, doakan juga gereja kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.